Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema ketergantungan terhadap boneka. Ya. Nah, namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, yaitu Ibu Emanuela dan Ibu Dr. Sariwati dari Jakarta. Bisa berdiri, Bu? Kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri dan kanannya. Haleluya. Ya. Ya. Ibu Emanuela dan Ibu Sariwati ini tadi sudah baptis pembaharuan. Ada satu hal yang saya pikir cukup menarik kalau Ibu Emanuela bisa memberikan sedikit kesaksian tentang bagaimana Ibu bisa menerima nama Bapa Yahweh. Nah, untuk itu saya mengundang Ibu Emanuela bisa naik ke panggung ini. Terima kasih. Ya. Silakan bisa naik, bisa dilepas sandalnya. Oke. Shalom saudara. Siap nggak siap? Harus siap. Amin. Saya boleh pinjaman kerudung karena saya nggak tahu acaranya di sini ini persis padang pasir, persis di Israel ya. Amin. Saya hari ini bersuka cita karena saya nggak bisa membendung sukacita saya. Saya harus menari untuk Bapak Yahweh ya. Karena yang dulu sudah mati dan sekarang sudah bangkit dan terbit kembali. Amin. Saya nggak tahu apa yang harus disaksikan dalam hidup saya. Begitu banyak kesaksian yang saya hadapi dan begitu banyak kebaikan Bapak Yahweh itu dalam hidup saya. Segala sesuatu ada waktu dan masanya. Kalau masa-masa saya dahulu, yaitu masa menangis ya. Pada waktu saya kecil, itu saya tidak pernah merasakan masa kecil saya. Ketika remaja, saya juga tidak pernah merasakan remaja saya. Dan saat saya menikah, saya tidak pernah merasakan menikmati bagaimana orang berumah tangga itu bahagia ya. Yang namanya berumah tangga itu yaitu saling mengasihi, saling mencintai. Betul ya Ibu? Tapi itu tidak saya dapatkan. Dan ketika saya mau cerita dari awal saja ya. Ketika saya lahir saja, baju saya itu sudah dicuri pencuri dan dirampok semua habis ya. Jadi saudara bisa bayangkan saya nggak ada baju saya. Jadi dibungkus dengan seadanya. Mungkin seperti handuk begitu ya. Nah, waktu itu papa saya itu seorang yang sangat kaya pada waktu zamannya papa saya. Dan bapak saya itu anak tunggal. Anak yang tunggal itu semua itu untuk aku dan untuk aku sampai dipaku ya istilahnya. Jadi papa saya itu nggak bisa berbagi kasih kepada anaknya, nggak pernah punya perasaan akan anak-anaknya ya. Dan anaknya tumbuh besar tanpa didikan seorang ayah. Jadi ketika papa saya waktu itu diajak temannya ya, bapak saya lupa bahwa kekayaan itu semuanya milik Bapak Yahweh, amin. Jadi kita itu nggak perlu sombong, nggak perlu congkak hati ya. Jadi kita itu mau belajar. Dan bapak saya itu nggak ada yang mengajari dan tidak diajarkan dan tidak mengenal kepada siapa dia menaruh harapannya. Dan ketika saya masih kecil, saya juga tidak ada
siapa Tuhan saya, siapakah yang harus saya sembah. Tetapi kalau setiap kita itu dipanggil dan dipilih dan ditentukan, amin. Jadi kalau saudara hanya dipanggil saja dan dipilih saja, tetapi tidak ditentukan, itu bisa saja gak bisa masuk Samayim. Setuju? Dan saya itu ketika hanya melihat gambar, yaitu sebut saja ya, gambarnya waktu itu Tuhan Yesus itu, mama saya bilang begini, ketika saya tanya, "Ma, itu gambar siapa?" "Oh, itu Tuhan Yesus," katanya. Oh iya, jadi kalau Tuhan itu harus dihormati, harus dihargai. Dan saya nggak ngerti cara menghormati, tidak ada yang mengenalkan saya karena mama papa saya itu seorang Konghucu dan mengikuti agama nenek moyangnya. Dan saya itu cuman bisanya menghormati bahwa itu Tuhan. Saya selalu bilang, "Tuhan, saya makan, Tuhan, saya tidur ya, Tuhan, saya mau sekolah," gitu. Dan saya enggak bisa berbuat yang jahat di mata Tuhan itu ketika ada gambar itu di dalam rumah saya. Dan saya hanya bilang bahwa itu Tuhan dan saya harus hargai dan hormati ya. Dan ketika berjalannya waktu, papa saya itu dibujuk temannya, saudara. Dari yang kaya, yang punya truk-truk ya, segala usahanya itu sukses. Tiba-tiba papa saya itu, kalau menurut cerita mama saya itu dikasih makanan yang bisa menurut sama orang itu. Bisa tunduk gitu, seperti hidungnya dicocok, kerbau ya. Kerbau itu dicocok di mana-mana ngikut. Dan papa saya itu dikerjai, diajak berjudi, saudara. Singkat cerita, papa saya dikasih menang dulu ya. Menang berjudi itu, lama-lama saudara habis. Sampai tidur di tanah, saudara. Saudara bisa bayangkan, dari yang orang kaya tiba-tiba, ya itu tadi seperti lagu, bahwa Bapak Yahweh bisa merendahkan, meninggikan. Amin. Jadi kita jangan sombong, semuanya itu milik Bapak kita ya. Kita enggak perlu bangga akan diri kita. Singkat cerita, papa saya itu miskin, saudara. Dan ketika miskin, papa saya itu gengsinya sangat tinggi. Enggak bisa lagi bekerja sama orang. Dia merasa ada batu yang menutup dia, itu tidak bisa terima ya. Jadi diambil alih oleh mama saya untuk semua kebutuhan rumah tangga. Saya ini anak bungsu, anak nomor 10, dan saya kalau melihat cerita Yusuf itu, sayalah peran Yusuf itu di dalam hidup saya. Saya kalau mengingat masa-masa hidup saya itu pahit, saudara. Tapi itulah yang menjadikan, itu loh kehidupan yang pahit itu diubah air yang tawar menjadi anggur yang manis. Pada waktu itu saya enggak mengerti dan saya tidak bisa ngomong, saudara. Ketika umur 13 tahun, saya menghadapi pelecehan 3 kali, bukan sekali saja. 3 kali mau diperkosa, saudara. Dan yang menjadi biang keroknya itu kakak saya. Kalau saya bisa mengampuni dan melupakan dia, itu luar biasa. Tetapi itu membawa dampak trauma yang sangat dalam. Saudara bisa bayangkan, keluar dari goa singa masuk ke lubang buaya. Tetapi saya bisa mengalahkan 3 kali itu, saya dalam kemenangan seperti Daud mengalahkan Goliat. Karena bukan kuat dan gagah saya bisa menang kalau bukan karena penyertaan Bapak Yahweh. Dan di situ saya melihat bahwa setiap kemanapun Bapak Yahweh itu menyertai saya, dan saya bisa mendengarkan suaranya pada waktu saya sudah 10 tahun itu sudah bisa dengar suaranya. Karena saya bergaul erat walaupun salah menurut manusia, tetapi Bapak itu melihat hati. Bapak tidak melihat rupa. Kalaupun saya saat ini seperti ini, karena saya belum pernah tahu keadaan di tempat ini. Jadi kalau saudara bisa menerima saya,
Untuk pertama kali seperti ini karena saya belum tahu dan saya boleh pinjaman, apa ini namanya ya? Ya itu. Suatu saat yang kedua saya pasti lebih dandan lebih dari saudara, amin. Jadi jangan jadi netizen rohani ya. Karena netizen itu tidak baik. Karena netizen itu biasanya menjatuhkan dan perkataannya itu pedas-pedas. Orang yang mau bertobat itu nggak jadi bertobat karena apa? Karena ini loh saudara, lidah. Kalau kita bisa menerima orang apa adanya, orang yang tadi biasa-biasa saja mungkin salah-salah seperti Mahatma Gandhi ya, mau bertobat saja pakai baju compang-camping ditolak. Padahal kalau dia bertobat pada waktu itu, dia bisa bawa pasukannya itu lebih lagi. Amin. Nah, di situ saudara, saya 3 kali ya mau diperkosa itu, saya bisa melawan keluar dari jeratan orang itu saudara ya. Itu bukan suatu apa ya, itu trauma buat saya. Sampai hari ini saya bisa melihat wajah orang itu. Tetapi saya bisa mengampuni kakak-kakak saya. Bahkan saya tidak pernah menegur dia ketika sudah 40 tahun kemudian hari di mana saya mau pergi jauh dari kota saya. Saya cuma bisa mengungkapkan, saya mau berdamai dengan diri saya. Saya belajar untuk mengungkapkan rasa pahit yang saya hadapi ya. Saya katakan, kenapa kok dulu aku diginikan? Itu bukankah semua perbuatanmu? Aku umur 13 nggak tahu apa-apa. Kok kamu tega gitu kan? Jawaban kakak saya cuman gini, ya nggak tahu lah, itu sudah lama. Itu buat dia sepele saudara. Tetapi kalau dia dibalik keadaan saya itu dia, bagaimana perasaannya? Saudara bisa bayangkan. Saya nggak ngerti apa-apa. Ya. Ketika saya pun menikah, waktu mau melahirkan, saya nggak tahu jalan keluarnya baby yang dalam kandungan saya ini, nggak tahu loh saudara. Begitu polosnya saya. Sampai susternya itu tertawa. Saya cuma tanya, sus ini jalannya dari mana anak saya bisa keluar, iya kan? Menurut dia itu aneh, sudah menikah, sudah hamil, kok nggak tahu gitu. Itu memang saya jujur saudara, nggak ngerti apa-apa. Ya, ketika saya menikah, papa saya yang egois itu jam 8 sudah harus di rumah, nggak boleh keluar. Yang namanya pintu itu sudah dicenteli apa ya, seperti panci, wajan. Kalau anaknya keluar bisa bunyi kelontang itu tandanya anaknya keluar. Jadi aduh begitu ketatnya saudara ya. Begitu ketatnya saya bilangin, aduh ayo cepet, saya bilang kakak saya, kalau sudah punya pacar cepet kawin, saya bilang supaya cepet keluar dari rumah papa ya gitu kan. Ketika kawin saudara, saya itu tukang bermimpi seperti Yusuf ya. Saya bilang gini, Tuhan saya nggak mau jadi orang yang melarat, orang yang miskin. Saya mau jadi orang yang kaya. Mimpi boleh nggak saudara? Mimpi itu kan nggak bayar ya. Nah, juga ke surga itu ke Samayim ya sekarang. Saya kadang salah-salah nggak apa-apa ya, dimaafkan. Karena baru saudara ya. Saya baru mengenal Papi Lukas, mengenal yang lainnya itu dari JNAS. Saya belajar ya, di situ ada kesaksian saya juga ya baru ini. Ya. Nah, ketika saya itu tukang mimpi, saya cuman bilang, Bapak, aku enggak mau hidup yang susah, serba susah, mau beli ini itu enggak bisa ya. Kalau Bapak kasih saya suami yang tinggi, suami yang punya mobil, di kamar saya ada alat musik ya. Oh saya bangga loh sama pemain ketapung ini ya. Masih kecil sudah melayani Tuhan luar biasa ya. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Bapak kita ya. Saya juga berapa hari ini saudara, saya selalu menyembah Bapak Yahweh itu pakai gitar. Padahal saya bisa, kagak saudara. Mau irama genjerang-genjerang seperti orang, apa itu? Palangkaraya itu apa? Suku Dayak, suku Padang Pasir terserah. Yang penting menyenangkan hati Bapak. Amin. Di situ Bapak cuman ngomong gini, anakku, kalau engkau lihat saat ini, para malaikat itu tertidur dengan iramamu. Terus
Saya bilang, oh berarti itu buat dia enak ya, merasa nyaman ya gitu kan. Tapi saya terus saudara memuji, menyembah, bermazmur, saya genjreng itu. Gitar itu saya nggak tahu. Karena saya pengalaman dari anak saya, yang anak saya nomor 2 itu kalau menyembah itu pakai gitar pertama nggak bisa, lama-lama jari-jarinya ini dialunkan dengan Roh HaKodes. Amin. Asal hati kita itu memuji, menyembah, Bapak Yahweh tahu. Meskipun salah pun tujuannya, Tuhan Bapak itu melihat hati, bukan melihat rupa ya. Singkat cerita saudara, saya menikah dengan suami saya ini beda 12 tahun ya. Saya cuma ngomong yaitu apa yang saya dapatkan tingginya dapat, kayanya juga dapat ya. Suami saya pengusaha ya, dia punya kapal ya. Nah, saya lupa saudara doa saya tidak menghayal punya suami yang baik. Lah kalau menghayal yang komplit ya, saya ajari. Jangan setengah-setengah, yang komplit, yang tinggi, yang ganteng, yang kaya, yang wow gitu kan. Ya, saya dapat suami saya itu wajahnya kayak Indo saudara ya, ganteng juga, dia keturunan Singapura Jepang ya. Orang Singapura Jepang itu biasa sukanya apa? Minum saudara ya, entertain gitu ya. Nah, saya pertama kali punya anak pertama itu saudara, dia nggak ada. Dengan perut yang besar saya bawa tas untuk melahirkan itu. Ketika saya melahirkan itu, hati saya menangis ya. Tuh punya suami kok nggak bisa siaga nemeni gitu kan ya. Ya, saya punya pengalaman pertama itu nggak diantar suami. Saya hamil yang kedua, anak saya yang pertama tadi perempuan ya, normal 9 bulan 10 hari. Yang kedua 11 bulan saudara. Karena apa? Saya ngomong sama anak saya, makanya hati-hati ibu ya. Di dalam perkataan kita itu ada kuasa, amin. Apapun yang kita ucapkan itu didengar oleh telinga ya. Siapa yang mengemakannya menangkap buahnya ya. Lahirlah anak ini, saya bilangin, nak jangan lahir dulu ya, tunggu papi. Lah papinya nggak pulang-pulang saudara. Sampai 11 bulan di kandungan saya. Terus dokter bilang gini, ibu anak ini gak boleh terlalu lama dalam kandungan nanti jadi kecil. Saya bilang dok, bahwa Tuhan itu kan punya waktu, punya kalender, punya jam. Biarkan anak ini lahir sesuai ketentuan Tuhan, saya bilang gitu ya. Lah anak itu makin kecil saudara, ya cuma 2 kilo lebih ya. Perempuan, suami saya minta laki-laki saudara. Istri itu harus tunduk, apapun permintaannya, ya sudahlah gitu kan. Ibu-ibu itu kan suka ngalah ya bu ya, gerutunya belakangan ya. Saudara yang yang kedua itu saya memang diantarkan untuk ke bersalin ya. Tapi suami saya habis nganter saya saudara. Ternyata dia itu ke naik klub saudara. Bisa dibayangkan enggak sih yang sini mengadu, nyawa loh saudara. Dia hilang permataku, hilang harapanku. Ya itu ya saudara. Aduh ketika dia datang saudara bau minuman ya pasti dia ke naik klub, itu hobi dia ya. Itu hobi dia pergi naik klub. Kalau 1 hari saja enggak ke naik klub seperti badai itu menghantam dirinya. Berhentinya itu kalau dia batuk, pilek, pusing, puyeng, bahkan sekarat baru berhenti saudara. Ya. Ya. Ketika saya sudah melahirkan dia bilang, anaknya apa Mi? Kalau ibu-ibu gitu jengkel enggak ya? Jengkel ya bu ya, jawabannya apa bu? Saya bilang, saya bau cium baunya aja sudah, saya bilang, kamu ya, ke naik klub lagi ya, kamu nggak tahu ya bahwa seorang ibu itu mengadu nyawanya, saya bilang gitu. Jengkel saudara ya. Yang ketiga saudara, kalau yang pertama normal, kedua 11 bulan, yang ketiga itu 6 bulan saudara bonus itu. Karena apa? Sebab dan musabab, suami saya ketika saya hamil itu hanya pulang 2 jam saudara. Coba bisa bayangkan sih, anak saya itu seperti keguguran. Kalau bukan Tuhan yang membuat anak saya itu hidup, pasti anak saya itu enggak hidup
sebotol kecap saudara. Sebotol kecapnya ibu-ibu kalau masak tuh cuman 1 kilo lebih, ya, masuk inkubator. 1 hari saya kirim ASI ke rumah sakit, 50 gram, 100 gram baru naik, baru 2 kilo lebih baru boleh pulang. Anak itu anak mahal saudara, ya. Saya kalau selalu mengingatkan anak saya, kamu itu dapat mujizat kalau karena bukan Bapak, kamu gak ada di dunia ini. Sebab itu jangan pernah lupa Sang Pencipta kita. Amin. Baik kaya, miskin, senang ataupun gak suka, jangan lupa saudara. Saya tidak pernah melupakan kebaikan Bapak walaupun suami saya seperti itu. Saya gak pernah bisa saudara marah sama suami saya. Saya kalau marah itu saya buat catatan. Kamu pulang malam jam ini, hari ini ya. Tiba-tiba banyak 1 buku saudara. Saya belum ngomong, lihat muka suami saya sudah sebel, saya sobek saudara. Jadi gak pernah berantem menurut suami saya. Menurut saya tetap berantem di dalam hati saya saudara. Saya tulis itu semua keluh kesah saya di dinding kamar saya. Bapak, kalau suamiku gak mengasihi aku, tetapi engkau mengasihi aku, kasih-Mu tidak akan pernah luntur. Apapun, engkau tetap mengasihiku. Saudara ingin tahu jawaban suami saya? Dia jawab tidak lebih dari hebat dari saya saudara. Dia bilang begini, kekasihku, cintaku gak akan luntur kepadamu. Walau diterpa angin badai apapun, aku tetap mengasihimu dan mencintaimu. Wow. Ini orang seperti karet itu ditarik gak molor, disiram gak basah, dibakar gak hangus saudara. Terus akhirnya saya bilang sama bapak saya begini, Bapak, bukankah ini tulisan dia dan itu iman dia yang dia tulis? Aku percaya suatu saat dia akan berubah. Saudara tahu doa saya itu 20 tahun, bukan waktu yang singkat saudara. Ketika dia ke nightclub saya berlutut berdoa di kaki Tuhan. Kalau saya nggak berlutut, nggak berdoa di kaki Tuhan di depan ruang tamu, kalau dia pulang itu ngebel sekenceng-kencengnya, saya harus lari buka itu saudara, karena saya malu sama tetangga. Ya. Tetapi dibalik semuanya itu, lewat suami saya, lewat anak saya boleh mengandalkan bapak saya. Jadi bapak saya lah andalan saya. Istri itu harus tunduk sama suami. Baik yang baik, baik yang tidak baik. Dia bertanggung jawab atas dirinya sebagai imam. Karena kita ini istri yang sudah beriman, memenangkan suami yang tidak beriman. Amin. Dan suami yang beriman memenangkan istri yang tidak beriman. Saya ingat yaitu seorang hamba Tuhan John Wesley ya. Istrinya itu luar biasa seperti suami saya. Tetapi John Wesley itu dipakai oleh Tuhan karena istrinya. Apapun yang dikerjakan John Wesley itu salah semua. Ketika istrinya meninggal dia itu nangis di pojok. Kata pekerjanya, bukankah ini jauh lebih baik kalau istrinya meninggal? Bahkan penderitaan itu lepas. Itu mungkin jawaban kita semua ya. Tetapi John Wesley enggak saudara. Dia bilang, dialah yang membawa aku dekat kepada Bapakku. Amin. Dan suami saya itu membuat saya dekat kepada Bapa Yahweh. Anak-anak saya membuat saya dekat kepada Bapa. Dan itu loh saudara, segala sesuatu itu ada waktu dan masanya. Dan dikatakan di dalam Yohanan itu, engkau tidak tahu saat ini. Suatu saat engkau akan mengerti. Ketika Yeshua HaMashiach mencuci kaki murid-muridnya. Nah, di situ muridnya bertanya, kalau engkau mencuci kakiku sekalian mandikan semuanya. Ya, kata Bapak, katakan apa? Kok nggak mengerti saat ini? Ketika Bapak juga mendidik lewat penderitaan yang pahit itu, saya nggak mengerti saudara. Tetapi ada satu tujuan Bapak di dalam kehidupan saya.
Dan saya bergaul erat setiap hari, setiap tahun. Untuk pertobatan suami saya itu 20 tahun. Setiap saya ke gereja sama anak-anak, saya merasa malu saudara. Selalu dilihat sendirian anak-anak sekolah minggu. Saya selalu pegang itu sebelah kursi itu. Bapak, aku percaya suatu saat suamiku akan ada di sisiku menyembah dan memuji Engkau. 20 tahun saudara. Suatu saat saya capek dengan doa seperti itu. Saya rubah saudara. Seperti ibu-ibu kalau masak begini ya. Oh ini kasinan. Dirubah jadi tambah gula biar manis ya. Saya rubah begini. Bapak apa artinya? Kalau seluruh dunia ini diberikan kepadanya kalau jiwanya binasa. Lebih baik buat melarat saja Bapak supaya dia berubah. Lah saudara, kalau minta kaya itu lama, ya enggak? Kalau minta melarat cepet saudara, cepet banget. Apa yang jelek itu cepet, apa yang bagus itu seperti Pak Lukas membangun belakang itu pasti lama ya Pak ya. Tapi kalau bongkar cepet enggak, cepet ya kan. Lah, itu. Ketika saudara saya setiap doa, Tuhan buat dia itu melarat saja. Buat apa dia itu diberkati kalau jiwanya binasa. Singkat cerita saudara, kapalnya itu lagi di Makassar ya, nabrak karam yang besar. Dan luar biasanya hari itu asuransinya selesai saudara, dia lupa perpanjangan. Apa itu kebetulan? Semuanya tidak ada kebetulan ya. Tuhan itu buat mendengarkan doa walaupun salah itu benar ya. Walaupun salah itu benar, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Karena itu yang saya minta keutuhan rumah tangga, bukan minta yang lain. Ya, ketika saya sudah diubah menjadi orang yang bisa, yang tadinya miskin jadi kaya, karena Bapak kita yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Amin. Nah, akhirnya saya, oh itu tidak membuat saya bahagia. Saya mau keutuhan rumah tangga saya itu bahagia ya. Singkat cerita saudara, kapalnya itu tenggelam. Rumah itu sudah dibangkan, mobil dibangkan. Dia masuk ke rumah orang tua saya. Di balik semuanya itu Bapak Yahweh punya rencana yang sangat indah. Ya. Di situ saya bisa menginjili papa saya, karena apa? Semuanya habis, nggak bisa kontrak, pulang ke rumah mama saya. Di situ papa saya yang sedang sakit. Di balik semuanya itu luar biasa. Semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi jangan pernah menggerutu, jangan pernah kecewa, meninggalkan Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh itu punya rencana yang indah di balik semua apa yang saudara tidak duga ya. Papa saya di situ saya boleh menginjili papa saya, mengajarkan papa saya itu seperti anak yang TK, sama seperti saya sekarang ini dengan lagu-lagu yang seperti ini baru tapi buat saya nyaman saudara. Enak banget lagunya, irama padang pasir ya. Itu saya diberkati karena apa? Saya dulu ini suka diajak suami saya ke night club. Saya nggak bisa jeven, nggak bisa dansa, nggak bisa caca. Itu buat saya nggak asing. Karena menari itu buat saya nggak asing. Karena suami saya suka menari itu saudara ya. Jadi Tuhan itu nggak pernah jauh-jauh memakai anaknya. Dari apa yang biasa dilakukan untuk dunia pasti dilakukan untuk dengan cara Bapak yang berbeda. Lah, akhirnya saya itu menginjili papa saya. Papa saya itu hanya kurang 2 bulan saya masuk ke rumah papa saya itu. Bapak Yahweh punya rencana. Ketika pujian, penyembahan, berdoa, papa saya melihat, dia bilang gini, ada peri yang datang ya. Papa saya manggil saya Lan ya, Elan ya. Lan, ada peri, ada yang bawa gitar, biola, terus bawa macem-macem katanya. Papa saya melihat saudara. Saya selalu tanya, apa lagi Pak? Oh banyak, anak-anak kecil, peri kecil, peri besar katanya. Nah,
Itu luar biasa ya. Ketika kita memuji, menyembah Bapa itu, walaupun saudara tidak bisa melihat, tetapi kehadiran malaikat itu ada. Amin. Nah, terus Papa saya bilang gini, ketika firman itu saya sampaikan, kamu tahu bahwa rumah Papa ini sedang dibangun, katanya. Wow, luar biasa ya. Luar biasa saudara. Ketika orang itu mengaku ya, walaupun dahulu Papa saya memanggil nama Tuhannya orang Yunani, bukan Tuhan ya, apa itu namanya saya nggak ngerti. Dewa ya, dewa Yunani, tapi kan hatinya itu tujuannya kepada Tuhan yang benar. Papa saya melihat itu rumahnya dibangun ya. Bahkan saudara hari demi hari. Papa saya melihat, dia bilang ada Yesus yang pakai kereta yang sangat indah. Itu mau menjemput Papa. Saudara tahu kurang 2 jam, Papa saya itu minta ganti jas saudara. Anaknya nggak ada yang gantikan. Karena kalau diganti jas pasti Papa saya pulang ya. Terus dia bilang gini, ayo cepat gantikan. Jas Papa itu ambil di lemari gitu kan. Terus dia bilang gini, kalau nanti ya Papa udah nggak sadar, udah koma, jangan dibawa ke rumah sakit. Percuma nanti buang-buang duit. Itu keretanya Yesus itu sudah ada di depan katanya. Nah, saudara, akhirnya kita pujian, penyembahan, berdoa supaya kalau bisa Papa kami ini diberikan perpanjangan usia. Tetapi semua itu rencana Bapa yang terbaik. Ketika orang itu bertobat dan mengaku dengan lidahnya bahwa Yeshua HaMasyiah itu Tuhan dan Raja kita, itulah waktu yang tepat. Amin. Jadi jangan minta tunggu nanti kalau aku sudah sembuh, tunggu nanti kalau aku sudah diberkati melayani Bapa, jangan saudara. Siap gak siap, kalau diminta harus siap. Amin. Karena ready or not, Yeshua is coming. Yeshua is coming. Amin. Lah itu loh saudara, ya. Kalau saya sudah melihat kejadian-kejadian hidup saya itu, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Walaupun apa yang pahit, itu Bapak katakan itu loh nak yang manis nantinya. Ya. Obat yang pahit itu membuat kesembuhan saudara. Sekarang saya baru mengerti ya. Lah, ketika itu Papa saya sudah meninggal. Akhirnya saya mengajak suami saya untuk berdoa mesbah keluarga. Ketika mesbah keluarga saya bilang, Papi itu sebagai imam, Papi harus membawa kita itu kepada hidup yang benar karena nakoda. Papi harus berdoa. Aku nggak bisa doa. Kalau aku doa anakku pasti tertawa. Karena anakku itu jauh lebih pintar berdoanya, katanya gitu. Saya katakan enggak apa-apa, doa aja seperti kepada Bapak kita sendiri. Dia ngomong gini saudara dalam doanya. Bapak, kalau engkau memberikan rumah bagi istriku ini, aku pasti ke rumahmu, katanya gitu. Dicatat loh saudara sama Bapak Yahweh, amin. Kalau engkau memberkati aku, pasti aku ke rumahmu. Saudara, ketika saya berlutut 20 tahun, lewat apa yang pahit itu sebuah awal dari kemanisan. Suami saya boleh pakai baju batik, terus dia itu rapi. Saya tanya, loh mau kemana Pi? Loh ya ke gereja lah katanya. Wah kaget saya. Kok bisa ya orang ini? Yang tak terduga-duga itu loh saudara, apa yang saudara investasikan di dalam doa. Bapak kita itu tidak pernah lupa, selalu dicatat. Ada waktu dan ada masa-masa perkenanan. Jadi doa itu jangan memaksa Bapak. Apa yang paksaan itu prematur seperti anak saya yang 6 bulan. Bapak punya waktu, berikan kesempatan untuk suatu gambar lukisan yang indah itu membutuhkan waktu. Ketika gambar itu belum dicoret-coret, belum ada warna, masih polos saudara. Dijual gak akan laku.
ketika gambar itu dilukis, kita nggak tahu lukisan apa yang dilukis itu. Kita menunggu. Waktunya sampai selesai kita baru tahu. Oh, inilah lukisan yang dilukis seorang pelukis. Sama seperti hidup kita itu sedang direnda oleh Bapak Yahweh. Amin. Singkat cerita saudara, orang yang pernah muat di kapal suami saya itu yang tenggelam semuanya itu suami saya nggak bisa kembalikan karena nggak ada asuransi ya. Singkat cerita, orang Jepang itu nggak nuntut apa-apa, dibebaskan saudara. Coba kalau pada waktu itu berapa puluh tahun yang lalu itu uang miliaran itu cukup besar. Cukup besar waktu itu ya, puluhan tahun ya. Dan asuransi suami saya itu cuma keluar 25% saja saudara. Dan luar biasanya, suami saya itu masih dikasih kepercayaan lagi. Ditanya, kantormu sekarang di mana? Oh, saya sekarang nggak ada di kantor, saya sama istri saya di rumah mertua saya. Oh, kamu bisa cari kantor lagi, kamu bisa bekerja lagi, kamu cari tempat, kata orang Jepang itu saudara. Padahal kalau secara manusia, dia itu kecewa ya kecewa loh saudara. Tapi kalau Bapak yang mengirim gagak itu, gagak yang ganas dengan daging itu bisa memberi makan Elia. Orang Jepang itu mengubah suami saya dan saya yang nggak mungkin jadi mungkin. Amin. Nah, ketika rumah kakaknya itu pada tahun 98 itu banyak orang kolaps. Karena apa? Bank itu terlalu tinggi bunganya sampai 68%. Banyak orang kolaps. Tetapi Bapak itu memberkati keluarga saya tidak melihat musim. Amin. Jadi jangan pernah melihat keadaan kalau diprediksi para hamba-hamba Tuhan bernubuat 2023 masa yang suram. Saya sudah pernah mengalami. Orang boleh krisis moneter. Tetapi kita anak-anak Bapak Yahweh tetap dipelihara. Karena Bapak memberkati kita itu tidak peduli musim. Saudara harus imani Mazmur 1 itu ya. Nggak lihat musim, akan merambat terus. Bapa yang akan menyirami sampai subur ya. Nah ketika itu rumah kakaknya itu di Bangkan nggak bisa ambil saudara. Kalau waktu saya sudah habis saya boleh dikasih tanda ya. Karena kalau sudah di sini itu lupa saudara. Pertama nggak bisa mulai, kalau sudah selesai nggak bisa mengakhiri. Itu biasa ya gitu ya. Lah akhirnya dia bilang begini, kamu boleh beli rumahku 350 juta pada waktu kira-kira krisis moneter itu ya 98, saudara bisa hitung sendiri. Kamu kasih tambahan 50 juta aja buat aku, jadi 400 juta oke ya. Akhirnya diajukan sama orang Jepang itu setuju saudara. Singkat cerita, dalam proses itu suami saya gini, nggak langsung setuju. Ini loh Mi, orang ini ngomong begini, kamu beli, aku kontrak, dan dia yang kasih harganya, aku bingung katanya. Oh nggak usah bingung Bi, karena kita nggak keluar duit apa-apa. Dia yang berhak menentukan, biarkan saja. Ternyata saudara, di balik semuanya itu ada keajaiban. Dia yang beli, dia bilang begini, aku kontrak rumahmu ini 180 juta, aku kontrak 3 tahun. Saudara bisa bayangkan masuk akal enggak sih? Enggak masuk akal. Harganya berapa kalau 3 tahun itu 3 kali 180? 540 juta dibayar dengan dolar saudara. Pada tahun itu dolar yang 2000 jadi 17.000. Saudara bisa bayangkan, kalau Bapak Yahweh melipat gandakan, engkau akan diberkati berlipat kali ganda. Amin. Jangan pernah menggerutu saudara, jangan pernah kecewa. Tapi Bapak itu melihat hati, ketika kita bisa menerima
dalam keadaan apapun, lakukan saja apa yang di dalam firman. Dan saya tunduk-tunduk sama suami. Apapun yang diminta dalam firman itu saya lakukan. Walaupun saya tidak seperti orang-orang yang bisa pergi ke gereja, bisa leluasa. Kalau suami saya nggak boleh ke gereja, saya 7 tahun saudara nggak bisa ke gereja. Saya hanya berdoa di rumah. Dan saya bisa mendengar suara, waktu itu saya nggak tahu suara apa, tapi semuanya itu benar. Waktu itu yang saya nggak mengerti. Kalau dulu saja loh, pernah dibuat mujizat seperti itu, apalagi sekarang saya mengenal Bapa Yahweh yang benar, pasti jauh lebih benar. Pasti jauh lebih mujizatnya itu dahsyat. Amin. Akhirnya saudara, singkat cerita, sudah habis 3 tahun itu, rumah itu dikasihkan saudara. Bukankah itu ajaib? Dan tidak lepas dari situ saudara. Diberkati dari apa yang hilang itu, semua dikembalikan berlipat kali ganda. Dan apa yang menjadi hakmu, Tuhan akan kembalikan hakmu. Apa yang menjadi hakmu tidak akan pernah bisa diambil oleh iblis. Tuhan pasti kembalikan jauh lebih lagi berlipat kali ganda. Dan dibalik semuanya itu saudara, ada hal-hal yang tak terduga-duga yang saya tidak bisa mengerti. Kalau singkat cerita saudara, suami saya sudah meninggal sudah 10 tahun. 10 tahun. Tapi saya tetap mengucap syukur sama bapak saya. Dan bapak saya itu membuat yang gak masuk akal buat saya. Dalam tanda kutip saudara. Bapak Yahweh itu ngomong begini, anakku, aku akan pakai hidupmu untuk lawatan Indonesia sampai seluruh dunia. Kamu hanya berbahasa roh, kamu kelilingi semua. Kota Jakarta, Banten, Bandung, Serang, Cilegon, di mana-mana itu saya rekam saudara. Kalau saya itu bergaul menyembah Bapa, saya 1 hari 7 jam berdoa. Saya genjreng itu. Gitar saya walaupun iramanya kacau, tetapi buat malaikat saya itu tidur nyenyak saudara. Dan Bapak itu kasih tahu saya nama malaikat-malaikat penjaga saya. Apa ada yang dikasih nama-nama malaikat saudara? Belum. Oh saya tahu saudara. Ketika saya berjalan dimanapun, malaikat saya itu mengikuti saya. Dan Bapak Yahweh katakan, anakku, aku akan bawa engkau nanti. Ketika engkau ke Tunisia, orang yang sedang minum kopi pun, orang yang tidak mengenal aku, dia akan dapat hadirat Roh Kodes. Karena di dalam tubuhmu itu ada atmosfer yang aku taruh dan ada voltase yang sangat tinggi tegangannya. Menurut saudara itu wajar enggak sih? Enggak ya. Tetapi itu yang Bapak katakan. Dan ketika saya itu, anak saya pegang saya itu langsung nyetrum saudara. Dan orang itu yang pegang saya itu nyetrum saudara, kaget. Lah, Bapak Yahweh katakan, kamu berjalan, ada rekurensi, itu aku di dalam engkau. Dan orang yang minum kopi, dia akan dipenuhi Roh Kodes. Dan istrinya ketika melihat dia yang tidak mengenal aku, istrinya itu pegang, istrinya juga diurapi, bisa bahasa lidah. Dan anaknya katanya, satu rumah itu nanti dipenuhi, menjalar ke tetangga-tetangganya. Dan kamu jalan. Dan Bapak Yahweh katakan, aku akan memberikan engkau 12 tim. Dari orang Swiss, Belanda, Jerman, dari berbagai macam bangsa. Walaupun saudara tidak bisa nangkep, tetapi saya harus saksikan, karena itu yang saya tangkap dari Bapak saya. Untuk lawatan, dimulai dari bangsa Indonesia. Amin. Jangan engkau nggak percaya,
Aku akan memberikan engkau setiap di mana engkau pergi, engkau ke Papua, engkau akan bahasa Papua. Dan engkau ke orang kulit hitam, ke Nigeria, engkau akan berbahasa Nigeria. Ke Belanda, engkau akan bahasa Belanda. Karena aku menaruh rekaman suara, setiap bahasa itu ada di dalam lidahmu. Dan aku menaruh pikiranku itu ada di dalam pikiranmu. Jadi engkau gak perlu takut. Karena hidupmu bukannya kamu lagi, tetapi aku yang ada di dalam engkau, yang melakukannya. Saya pegang janji Bapa Yahweh. Walaupun saya melayani firman, kalau Bapa Yahweh itu hentikan, saya berhenti. Akan menjadi lawatan yang luar biasa. Walaupun tidak KKR, seperti KKR. Amin. Kita manut saja saudara. Kita mengikuti aliran Roh HaKodes. Ya. Kalau di sini saudara, ada banyak ibu-ibu yang kepahitan, yang saya rasakan. Bukan suatu kebetulan kau ada di tempat ini dan mendengarkan kesaksian itu. Apakah engkau mau dilepaskan dari kepahitan itu? Kalau saudara mau dilawat Roh HaKodes dan akan dipakai Bapak Yahweh, kau boleh angkat tangan di tempatmu saja. Kau boleh angkat tangan, gak usah tengok kanan kirimu. Kalau Bapak Yahweh mau melawat di tempat ini, biarkan akan jadi lawatan di tempat ini, amin. Gak apa-apa ya Papi Lukas. Saudara gak usah malu. Karena apa yang saudara rasakan itu dirasakan oleh Roh HaKodes di tempat ini. Dan ada seorang laki-laki di tempat ini, engkau mengalami kepahitan dengan ayahmu. Kalau itu saudara, saudara boleh angkat tangan. Jangan malu saudara. Kau kepahitan. Karena engkau pernah merasakan sakit hati, sangat menusuk perkataan ayahmu itu. Karena bukan suatu kebetulan kalau engkau mendengarkan kesaksian kami di tempat ini. Tentu saja ada maksud Bapa untuk ingin melepaskan kau di tempat ini. Dan ada orang yang pernah menggugurkan anaknya. Engkau merasa diintimidasi. Bahkan engkau sudah bertobat, bahkan engkau sudah meminta ampun. Jangan engkau mau lagi diintimidasi. Bapak-bapak itu penuh kasih. Dan jangan pernah melakukannya lagi. Kalau engkau melakukannya lagi ketika engkau sudah mendengar kebenaran itu, tidak ada lagi pengampunan. Dan Bapak katakan saudara, bahwa engkau nanti akan berjalan membawa api itu di Belanda itu yang hampir redup. Apinya itu sudah enggak ada. Engkau harus membawa api itu ke Belanda. Engkau harus membawa api itu ke Jerman, ke Eropa itu. Bahkan engkau akan pergi ke Jepang. Ketika engkau berjalan, engkau ke sana, ada Yakuza yang harus kau jumpai. Yakuza itu akan memedang engkau, tetapi jangan takut. Ada kuasaku. Maka Yakuza itu akan berhenti seperti tiang garam. Sampai lidah bibirnya akan mengaku bahwa Yeshua HaMashiach itu Tuhan. Dan untuk menjadi berkat di tengah-tengah Yakuza itu, dan Bapak Yahweh akan melawat Jepang. Dan ketika aku mengutus engkau ke Timur Tengah, bahkan ke suatu tempat raja, bahwa raja itu tidak bisa seperti mimpi, seperti yang Yusuf pernah disuruh untuk mengartikan mimpi itu, engkau juga akan diminta bahwa dia mengenal engkau lewat media sosial nanti. Bahkan engkau akan diundang di sana. Jangan takut katanya. Bahwa ada orang yang di Timur Tengah itu nanti
yang membawa pedang, saudara. Jangan pernah takut anakku. Kalau belum waktunya mati, engkau enggak akan mati. Karena penyertaanku itu sempurna. Ketika engkau nanti KKR di Nepal, ada orang yang akan menembak engkau. Tetapi pelurunya itu nanti akan dilihat orang banyak. Bahwa peluru itu akan berbalik menimpa kepalanya sendiri dan orang itu mati. Disitulah orang akan melihat bahwa Yeshua HaMashiach itu luar biasa kuasanya. Bahkan paranormal, orang yang percaya dengan roh-roh perdukunan itu akan bertobat di tempat itu. Bahkan ketika orang mendengar namamu, orang baru mau datang saja, ketika orang membawa kursi roda, ketika pakai mobil angkutan pun, itu sudah dilawat oleh Bapa. Dan dia di tengah-tengah perjalanan itu, sudah ada hadirat Bapa yang luar biasa. Jadi jangan pernah takut. Hidupmu itu bukannya kamu lagi, bukan milik kamu. Tetapi engkau perpanjangan lidahku, yang kutaruh kuasaku ada di dalam lidahmu. Pada saat itu engkau tidak mengerti. Mungkin apapun yang kau hadapi itu memang pahit dahulu. Tetapi sekarang engkau akan mengerti bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Bapa Yahweh yang dinyatakan lewat hidupmu. Bapa Yahweh itu enggak mungkin saudara memberi saudara itu hidup yang menderita tanpa tujuan. Kalau saudara menderita itu ada satu tujuan Bapa Yahweh, untuk menjadi kemuliaannya, untuk menjadi kesaksiannya, untuk memberikan orang yang lemah itu boleh dikuatkan lewat kesaksianmu. Karena bukan dari orang lain, engkau mengalaminya sendiri. Dan engkau merasakannya sendiri. Aku sudah pernah mengalaminya, betapa sakitnya. Bagaimana Bapak Yahweh itu jadi manusia, saudara. Bapak Yahweh itu tahu penderitaan manusia. Bagaimana kita bisa merasakan semut yang sakit perut, saudara, kalau kita enggak jadi semut. Betul? Jadi alami sendiri. Alami. Ketika kita mengalaminya, kita baru tahu. Apa yang berharga daripadamu itu akan diambil. Karena ada sesuatu yang berharga, yaitu Bapa kita. Apa yang menjauhkanmu dari kasih Bapa itu akan dijauhkan, supaya hanya Bapa yang jauh itu akan lebih dekat lagi kepadamu. Dinyatakan isi hatinya. Apapun keadaanmu, lakukanlah untuk Tuhanmu, untuk Adonai Yeshua HaMashiach. Ya. Kalau saya ini saudara pernah kepahitan, namanya manusia itu enggak mungkin, karena kita ini bukan robot. Disakiti orang itu ya masih sakit ya. Saya itu sakit 4 kali opname. Karena hati saya yang sakit, saudara. Hati saya itu jadi bengkak. SGOT, SGPT saya itu 1600, saudara. Bisa bayangkan. Kalau orang normal itu 20, 25 ya. Itu 1600. Buat miring sakit, kanan kiri sakit, enggak bisa goyang, saudara. Saya sudah hampir setengah mati. Saya dibawa jalan ke tempat yang sepi. Ketika itu saya akan berdoa, Bapak kenapa? Apakah Bapak mau ambil saya? Ketika semuanya sudah selesai, masakan Bapak mau ambil saya? Di situ saya ditunjukkan nama saya, saudara, dalam buku kehidupan. Ada nama saya, nama kecil saya, Melani ya, nama kecil saya. Kalau Emanuela itu nama baptis ya. Di situ ada foto saya. Dan di situ ada penjaga yang sangat jahat, galak seperti kerajaan Buckingham penjaganya, saudara. Tidak gampang orang masuk di dalam kerajaan itu. Itu baru masuk jalannya saja, saudara. Banyak penjaga-penjaga itu ya. Penjaganya bilang begini, suatu saat engkau akan masuk ke tempat ini, tetapi tidak saat ini. Kau harus balik kembali pulang.
Saya dihardik saudara, saya ketakutan. Ya. Dan luar biasanya lagi, saya punya kakak laki-laki, dia juga pelayanan worship ya, dia juga penyembahnya bagus. Dia bilang gini, Lan, aku lihat kamu pakai baju yang berkilau-kilauan seperti baju pengantin gitu. Kamu terbang diangkat, itu pengangkatan katanya. Kenapa kok nggak diangkat gitu ya? Kok tertinggal? Kamu udah naik, kamu udah dada gitu, kamu sukacita tertawa. Ada apa ya mahkota gitu. Pokoknya kelihatan lah, kamu bersukacita gitu. Nantinya pokoknya kamu itu sudah diangkat katanya gitu. Kenapa aku kok nggak diangkat gitu kan? Ternyata saya baru tahu saudara. Dan kakak saya itu sebelum mau meninggal, 1 tahun itu dia katakan gini, Tuhan itu sudah mau bawa aku pulang. Kalau ibarat lampu itu kuning, hijau, merah ya. Itu lampunya sudah merah katanya. Enggak ada lagi kesempatan. Saudara, ketika dia ngomong gitu enggak sakit enggak apa. Dia jatuh dari motornya ya, waktu beli susu anaknya, istrinya bilang gini, "Kamu naik mobil aja Pi, hujan. Enggak usah orang cuman deket beli susu." Ada batu itu saudara guling. Anaknya ikut di depan sama di belakang tuh enggak apa-apa. Tapi kakak saya tuh gegar otak. Di hari waktu itu dia bilang gini, "Duh kok hari Natal kok bisa ya aku masuk di rumah sakit. Padahal aku kan mau merayakan Natal ya, karena enggak tahu ya saudara pada dulu. Waktu dulu itu kan enggak tahu kalau perayaan Natal itu enggak boleh lagi ya." Dia bilang gitu. 25 masuk saudara, 27 kakak saya meninggal. Tapi saya sudah layani, sudah kasih perjamuan kudus ya. Saya sudah dituntut Bapak untuk untuk supaya kalau diangkat pulang ya sudah selesai gitu loh. Saya sudah persiapkan itu. Ya. Dan saya tahu bahwa dia meninggal itu dikubur. Kalau kita semua itu di zaman akhir, kita akan ikut rapture. Amin. Nah, saya baru tahu, itu pernyataan saudara. Saya sudah dilihatkan buku kehidupan saya sudah diangkat. Bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, jadi tidak lama lagi saudara. Hidup saya itu selalu tanya sama Bapak. Apapun saya lakukan saya tanya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati. Amin. Kalau saudara tadi ya, yang Bapak bilang, engkau yang mengalami sakit hati sama suamimu. Terus ada seorang pemuda yang sakit hati sama ayahnya. Dan ada orang yang pernah menggugurkan anak. Nanti selesai ini saudara boleh temui saya ya. Saya akan doakan. Di mana nanti Bapak akan melawat saudara sehingga saudara jangan lagi mau diintimidasi lagi oleh iblis. Amin. Demikian kesaksian saya ya, supaya menjadi berkat. Bapak kita luar biasa. Amin.